Jadi masalah Joko, demo 1 nggak ada orang, Iya, Pak. ya. Ini nanti Pak DB perbaikin Pak DB, ya. Demo 2 baru ngambil sound aktif, JP-nya ada 2. Berarti kan yang satu yang ngambil, yang satu lagi nggak ngambil sound aktif. Itu langsung pergi Pak ngurusin, kan ada usaha di belakang. Jadi sempat demo, Saya baru mau buka demo pengenalan, dia kan ada mobil parkir itu butut itu, dia ngurus bututnya. Ngurus butut, terus udah dia ngurus butut, udah nggak keluar lagi dia, ibunya pun itu apa? nggak abang panggil lagi, nggak lagi Pak. nggak lagi, nyerah lah berarti ya, Gimana Pak? nyerah berarti, ibunya nggak datang lagi, udah gitu kan, nyerah berarti. Ya masih itu sih sepik-sepik yang satunya saya, masih rayu-rayu lah. Sepik-sepik maksudnya cakap-cakap gitu. Iya. Bahasanya campur nih bahasa Inggris sama ini. Tapi saya paham kok, saya ngerti kok bahasa Inggris, tenang aja. Jadi Sepik cuma ya itu juga curhat malah itu. curhat apa? Ya curhat yang masalah keuangannya lah, baru ngambil ini deh. Oh, berarti masalah keuangan. Wah, gampang. Nanti saya kasih. Terus kamu ngapalah kayak mana kalau udah masalah keuangan gimana ngandelnya? Ini contoh lah, ini dek banyak pengeluaran dek, kan pasti gitu ya, masalah keuangan kan. Ini dek banyak keperluan dek, mau bayar ini, mau bayar ono kan gitu. Ya. Nah kamu ngandelnya gimana? Ngandelnya kita itu Pak ke promonya Pak, apakah saya ibu bisa ada promo gini nggak kita ambil barangnya. Ya udah jelas dia banyak keperluan, mesti kamu tawarin juga gitu. Ya. Harusnya wawasan dulu, stop dulu kamu demonya, wawasan dulu kasih. Nah itulah yang namanya pemaksaan. Udah jelas dia kan banyak keperluan katanya kan, kita paksain juga. Harusnya kita kasih wawasan dulu. Kalau banyak keperluan tuh, ya nggak apa-apa, tenang aja. Banyak keperluan ya, memang hidup memang perlu banyak keperluan, kan gitu ya, banyak keperluan. Tapi semakin banyak keperluan, semakin banyak rezeki Bu, dari mana aja akan datang. Kenapa? Kalau kita udah punya barang, pasti kita punya niat, punya keseriusan untuk mencarinya gitu Bu. Begitu Bang. Ya. Kasih contoh. Contohnya Bu, setiap bulan Bu, tanggal 20 pasti kita bayar listrik. Ada nggak ada duit pasti harus bayar kan gitu. Contohnya lagi Bu, ada teman tetangga Ibu pesta nih. Mau nggak mau Bu, kita harus ngewangin apa namanya? Nyumbang, mau nggak mau, ada nggak ada duit pasti kita nyumbang. Dari mana Bu? Nah itulah tadi Bu, kalau niat kita ada, pasti ada aja jalannya. Nah itu wawasannya Bang. Ya makanya jangan dipaksain, jangan udah mentok gitu. Kita lanjutin demonya, jangan. Apa masalah dia? Kita kasih wawasan dulu. Udah selesai kita kasih wawasan, mungkin dia bisa berpikir. Gitu Bang. Ya, jangan dipaksain Bang, itu namanya ngambil dia Bang nanti Bang. Abang paksain itu ngambil. Tapi setelah Abang Joko nanti pergi, baru dia tersadar. Disurvei masuk, waktu dikirim batal. Makanya harus wawasan Bang. Ya terserah mau ngasih celengan apa nggak apa-apa. Ya udah Ibu kumpulin aja Bu. Contohnya dia mau ngambil blender nih, Ibu contohin aja, Ibu kumpulin aja 4.000 Bu. Nanti saya siapin lah celengannya tiap bulan Bu. Gitu Bang. Memang ya kalau Ibu bayar sekali jreng 140 Bu, berat memang saya akuin Bu. Tapi kalau 4.000 saya rasa nggak berat Bu. Contohnya Ibu uang belanja ini 30.000 nih. 4.000-nya aja Bu dimasukin Bu. Selebihnya Ibu belanjakan, Ibu habiskan. Barang Ibu pasti nambah. Nanti saya sediain lah Bu celengan tiap bulan. Jadi setiap tanggal segini nanti Ibu bongkar, bayarkan ke penagihnya. Itulah wawasan tadi, dan kita bantu dia untuk apa ya? Untuk gampang gitu. Kalau dia ngumpuli Bang, kalau dia mau bayar jreng 140 contohnya, dia berat memang. Tapi kalau Abang coba kasih pemahaman, nggak usah takut Bu. Ya, kumpulin aja 4.000 tiap hari, nanti saya kasih celengan lah. Gitu Bang. Ya, dibuka dulu wawasan ibunya, kita kasih dulu wawasan, dibuka dulu pemikiran ibunya. Kalau Abang paksain terus, udah jelas dia banyak keperluan, Abang paksain terus, ujung-ujungnya Abang diusir. Kau bandel kali Dek, pasti kan gitu, udah dibilang kan gitu nanti jadinya. Benar kan? Gitu Bang, caranya kira-kira seperti itulah Bang. Ya, kalau nanti terlalu panjang nggak kebagian yang lain. Mak.
Hah? Dikit lagi. Apa itu? Kadang kan saya pernah juga Pak menyampaikan kayak gitu, nyeleng-nyelengi gitu. Ah, Kadang jawaban ibunya, alah dinyelengin di jajan anaknya itu angelan gitu. Jawabannya, maksudnya dia jawabnya untuk nabung gitu aja, untuk jajan anak aja kesusahan. ya berarti ibunya nggak niat punya barang dong, Bu. Kan gitu. Berarti kan ibu nggak punya niat barang. Udah jelas ngumpulin 4.000 untuk punya barang. Udah. Berarti nggak punya niat ibunya. Udah kita bantu dengan mudah 4.000 kita suruh dia ngumpulin. Toh juga dia masih banyak lagi untuk anak. Nah, permasalahannya udah beda lagi. Berarti ibunya nggak punya niat loh. Kalau dia nggak punya niat, berarti kita pendekatannya yang salah, demo produknya yang salah, bisa bikin ibunya nggak yakin mungkin, atau ngomong kita nggak jelas mungkin. Jadi tadinya nggak niat, bener-bener nggak niat gitu. Coba kalau kita pendekatannya bagus, demo produknya bagus, closingnya bagus, tadinya nggak punya niat, tadinya nggak punya uang, pasti teratasin. Tadinya TSAP nih, dengan bagusnya kita closing, ya buka bulanan contohnya 10 bulan, contoh harga blender 140 contohnya. Berarti kalau 10 bulan artinya 1.400.000. Itu Bu harga normalnya. Tapi nggak apa-apa Bu. Tanyain mahal apa, kan tadi gitu ya, tadi pagi ya, mahal apa mahal Bu? Mahal, wajar Bu. Jangan takut kalau barang kita dibilang mahal, berarti kita harus senang, barang kita bagus. Wajar-wajar aja Bu mahal, tuh wawasannya saya sampaikan semalam. Kenapa wajar Bu? Karena Ibu mendapatkan barang yang berkualitas dan bergaransi. Wajar aja Bu mahal. Karena Ibu mendapatkan barangnya secara kredit, di mana ada harga kredit lebih murah daripada harga kontan. Kan itu wawasannya. Ya kan? Nah, bisa Ibu saya bantu mendapatkan harga murah Bu. Yang tadinya 1.400.000 ini bisa saya dapatkan dengan harga murah Bu. Tapi punya syarat Bu. Kalau Ibu mendapatkan harga murah, punya syarat Bu. Syaratnya apa? Yang pertama Bu, Ibu harus percaya dulu sama saya. Percaya nggak Bu sama saya? Coba Bu, percaya nggak sama saya Bu? Kalau ibunya bingung-bingung jawabnya, kita langsung nyambut. Ya percaya aja Bu, gitu aja udah langsung. Ya percaya aja Bu. Kenapa saya bilang percaya aja sama saya? Ya dari tadi saya nggak minta duit kok Bu. Masuk ke situ. Ya percaya aja Bu, dari tadi kan saya nggak minta duit Bu. Kecuali kalau saya minta duit sama Ibu, baru Ibu mungkin nggak yakin sama saya, baru kenal kok udah minta duit, kan gitu. Nah dari tadi aja minum aja saya nggak minta Bu, walaupun udah haus. Biar keluar teh manisnya. Gitu caranya Bang, ngelosing, itulah namanya ngelosing. Udah keluar teh manisnya baru ngomong lagi. Wah, teh manisnya teh manis berani ya Bu ya, keluar sendirian. Biar keluar gorengannya gitu. Jadi Abang sambil demo dapat ESO, dapat minum, dapat makan gitu Bang. Ya? Gitu Bang. Jadi bisa Ibu saya bantu dengan ada syaratnya Bu. Harus percaya sama saya. Ya udah percaya aja lah Bu, saya nggak minta duit kok dari tadi. Gitu. Yang kedua, apa yang kedua? Siap dengan angsuran pertama. Siap nggak Bu kira-kira Bu? Siap aja lah Bu kalau cocok. Paksain ibunya di situ boleh. Siap aja Bu kalau cocok. Kalau cocok diskonnya siap ya Bu ya. Kan gitu. Tapi dia kan belum tahu diskonnya. Benar kan? Yang ketiga Bu, siap barang diantar secara serentak tanggal sekian. Kayak mana Bu kira-kira? Kan belum tahu nih harganya berapa. Siap aja ya Bu kalau cocok diskonnya. Kan gitu. Kita paksa dia di situ. Kita tekan dia di situ. Siap aja Bu diantar tanggal berapa kalau cocok harganya. Ibu kira-kira mau tahu nggak berapa bisa saya bantu Ibu mendapatkan harga murah, barang berkualitas? Ya berapa deh diskonnya kalau ditanyain. Nah tadinya Bu harga normal 1.400.000 Bu. Tadi syarat yang pertama Ibu siap saya bantu Bu. Saya daftarkan nama. Siap nggak Bu saya daftarkan nama? Kalau cocok ya Bu ya, daftar namanya dulu, tulis di sele-sele. Namanya siapa? Bu Kiara. Mau pesan apa Bu? Pesan blender contohnya. Tulis dulu di sele-sele. Nah berapa diskonnya Bu? Nah kalau tadi 1.400.000 harga normalnya Bu, ini nggak usah Ibu bayar sampai 1.400.000. Jadi datang barang nanti Bu, Ibu bayar 140, sisanya tinggal pasti Ibunya 9 bulan. Nah itu Bu kalau hitungan di sekolah iya 10 dikurang 1 sama dengan 9 Bu. Bedanya Bu di perusahaan kita ini kalau hitung-hitungan Bu 10 kurang 1 enggak 9 Bu, tapi tinggal 3 bulan lagi Bu.
Coba ibu hitung. Jadi dari datang barang bayar angsuran pertama, sisanya 3 bulan. Berarti totalnya itu 4 bulan bu. Coba 140 dikali 4 berapa? Berapa? 560. Tadi harga normalnya berapa saya bilang bu? Coba bu, 1.400.000 kurang 506, berapa bu diskonnya? Gituin ngomongnya. Makanya bawa ini sele-sele, tulis biar jelas. Gitu. Coba berapa kurangnya bu? 1.400.000 kurang 560 berapa bu? Diskonnya bu? Ayo berapa berhitung ayo? 1.400.000 kurang 560. Hah? Coba bu, itu bu diskonnya 940. Ramayana aja bu lewat. Gituin. Ya udah berapa pun jadilah, yang penting wah pastinya kan gitu. Coba bu bayangkan diskonnya bu, Ramayana bu lewat, Sujuya lewat, diskonnya lewat semua. Mereka cuma berani ngasih 50%. Nah kalau kita bu sampai 70%. Makanya kalau kita demo itu yang benar, cara menyampaikannya yang meyakinkan. Kan itu pesan saya. Benar kan? Pesan saya kan itu. Kita bukan sekedar jual produk, tapi meyakinkan, menyampaikan sesuatu itu yang orang bisa yakin gitu. Coba bu bayangkan diskonnya bu, Ramayana aja bu lewat, tapi ngomongnya tuh coba bu bandingkan bu, Ramayana aja lewat, Sujuyo lewat. Kalau gitu ya dia nggak mau, nggak. Coba bu, nah tuh diskonnya bu, berapa tadi bu? Sekian. Ramayana lewat, ini lewat, ngomongnya gitu. Baru ada wahnya kita demo bang. Baru ada orang merasa apa namanya kaget dengan diskon kita ini. Wah murah kali, mau gitu loh bang. Gitu. Gitu ya bang. Dulu kepanjangan nih ngasih Bang Joko jadinya ini. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu cara untuk apa namanya, untuk memagarin atau mengantisipasi TSAP juga bang. Mengantisipasi TSAP. Kenapa udah kita tanya, siap nggak bu saya bantu? Siap nggak bu? Percaya nggak sama saya? Kan gitu. Siap nggak dengan angsuran pertama? Itu kalau siap lah bu ya. Kalau apa? Kalau cocok diskonnya. Berarti kan itu dia udah nggak TSAP. Dia berarti udah punya duit gitu loh bang. Tinggal dia mau melihat berapa diskonnya gitu. Gitu. Itu cara mengantisipasi TSAP juga kena di situ. Makanya kita memang harus dituntut bang. Pendekatan is oke lah kalau memang nggak mau. Assalamualaikum bu, nama saya nggak mau gitu nggak apa-apa. Ya pendekatan itu kan banyak caranya. Kampung apa ini bu namanya? Kampung Durian Runtuh ya, masuk lihat berapa anaknya bu, bapak di mana kerja. Ya agak dirayu lah dikit, itulah namanya pendekatan. Gitu. Baru demo produk yang cantik, unggulkan produk kita. Baru jelaskan yang namanya garansi. Ini masuk tadi, barang reject tadi nih. Ada di sini, tapi nggak tahu saya punya siapa. Cuman saya baca sekilas saja. Baru masuk namanya garansi. Nah bu, produk kira-kira bu ada yang mau ditanya nggak bu dari produk-produk ini bu? Yang udah saya jelaskan. Tadi Presto udah saya jelaskan, kompor gas udah saya jelaskan, semua udah saya jelaskan bu. Nah kira-kira bu ada yang mau ditanya nggak? Udah jelas belum bu? Udah jelas ya bu ya. Nah yang perlu saya jelaskan sedikit lagi bu. Jadi produk-produk dari Juko ini bu semua bergaransi bu. Produk-produk dari PT Juko ini bu semua bergaransi bu. Garansinya ada berapa? Ada 2. Yang pertama garansi tukar barang. Yang kedua garansi pemakaian. Nah garansi tukar barang itu yang bagaimana bu? Nih saya jelasin bu, dengerin baik-baik. Garansi tukar barang itu bu langsung ditukar bu saat datang barang, ibu periksa bagus-bagus. Kalau ada yang peot, kalau ada yang pecah, ada yang cacat bu, ada yang cacat nggak sesuai dengan bentuk normalnya, langsung ditukar di mobil bu. Jangan ditunggu angsuran kedua, ketiga atau sampai lunas. Itu bu garansi pemakaian, garansi tukar barang. Jadi dia khusus yang tidak bermesin bu. Jadi ibu periksa benar-benar. Mana tahu kacanya ada yang pecah, mana tahu ini pancinya ada yang peot, mana tahu kompor gasnya. Jelaskan, mana tahu karpetnya ada yang cacat. Itu bu garansi tukar barang. Artinya bu bukan nunggu habis lunas baru tukar. Saat ketika datang barang, ibu periksa bagus-bagus, ada yang cacat, itulah garansinya bu. Langsung tukar di mobil. Saat itu juga bu. Yang kedua bu, garansi pemakaian.
Garansi pemakaian itu khusus yang bermesin, Bu. Ya, garansi pemakaian itu khusus yang bermesin. Jadi dalam jangka 1 tahun, Bu, jelasinnya memang gitu. Jadi dalam jangka 1 tahun, Bu, ya, produk-produk dari Juko yang Ibu miliki ada yang rusak, Bu, itu akan diservis secara gratis, Bu. Dalam jangka 1 tahun, Bu, produk-produk dari Juko yang Ibu miliki ada spare part yang rusak, Bu, itu akan kita ganti secara gratis. Ulangin lagi. Jadi garansi pemakaian itu khusus yang bermesin. Dalam jangka 1 tahun, Bu, ada yang rusak, Bu, kita servis secara gratis. Ada yang rusak spare partnya, Bu, kita ganti secara gratis. Gitu, Bu, enaknya, Bu. Coba barang udah Ibu pakai, Bu, udah 11 bulan, ada yang rusak dan yang bermesin, kita servis secara gratis. Kira-kira ada yang bertanya, Bu? Dulu aja, Bang, capek, Bang. Masih, Bang. Nah, kalau setelah kita jelaskan ini, lantas apa pertanyaan Ibu nih? Apa pertanyaan Ibu? Kalau kita udah jelaskan seperti ini. Betulnya itu Apa, Bu? Ya udah dijelasin semua. Harga pastinya. Kalau ibunya udah nanya harga, berarti ibunya udah punya niat dan respon. Udah pasti respon. Tinggal enak ngulitinya. Makanya nih saya pesan buat semua teman-teman. Makanya saat kita menjelaskan produk, ya, saat kita menjelaskan produk, jangan dibiasakan kalau belum selesai, ibunya nanya harga langsung ditinggalkan demo produknya, langsung dijelasin harga. Ini yang repot, habis cerita. Tuh, itu Pak Bang Ajis, masalah yang terjadi sama Bang Ajis. Ini masukan Bang Ajis. Jangan semualah teman-teman, jangan dibiasakan saat kita menjelaskan produk, saat demo produk, ada ibunya yang bertanya harga, lantas kita tinggalkan, lantas kita jelaskan harga, padahal ini demonya belum selesai, habis kita. Gampang untuk mengatasinya, gampang kalau kita lagi demo produk, ibunya nanya, dijawab aja dengan baik. Bu, sebentar ya, Bu. Ya, kalau masalah harga mah gampang, Bu, 5 menit juga selesai. Cuman saya nggak mau nih, Bu. Ibu pesan barang kita, ibu memiliki barang kita, cuman ibu nggak tahu cara perawatan, nggak tahu kegunaannya, nggak tahu keunggulannya. Saya nggak mau. Kita beda, Bu, sama toko. Kalau kasih yang penting wawasan. Beda, Bu, kita sama toko. Kalau ibu bawa duit 500.000 mau beli blender ke toko, ibu kasih duitnya, Bu, nggak dijelasin, Bu, cara perawatannya, cara kegunaannya apa, nggak dijelasin, Bu. Nah, ini bedanya sama kita, Bu. Ini bedanya sama kita, Bu, dari PT Juko ini. Kita mau mengasih barang, ibu pesan barang sama kita, tapi kita jelasin, Bu, cara pemakaian dan perawatannya. Coba, Bu, enak apa enak, Bu? Dikasih jadi ibunya nggak tersinggung. Kita ada trade jual mahal di situ. Saya kepingin memang barang ini ibu beli, tapi gimana ya, Bu? Kalau ibu nggak tahu cara merawatnya, cara penggunaannya, ntar ibu bilang rusak. Kita yang mampu, Bu, makanya dijelaskan dulu, Bu. Gampang lah, Bu, kalau masalah harga, 5 menit juga selesai. Ini cuman lagi demo, ibunya pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah. Lantas ibunya nggak jadi, dia pertanyaan habis ceritanya. Mulailah pikir satu-satu. Tinggal lagi tetap bodoh di situ. Makanya jangan kita jawab, tapi bukan jawab masalah harga. Paham ya? Ini untuk Bang Joko ini udah spesial kali nih. Sebenarnya ya, ini nggak perlu saya baca semua itu. Nggak perlu saya baca semua. Sebenarnya saya jelasin itu permasalahannya yang tahu. Yang ditulis itu permasalahannya yang ini yang saya jabarkan ini semua solusinya. Karena memang kita udah salah awalnya. Pendekatannya di mana, demo produknya di mana. Ini kalau saya baca satu-satu paling pendekatan, tapi yang saya jawab kayaknya udah di situ semua. Ini belum saya baca, tapi saya udah cium-cium baunya gitu juga ini. Paling ada satu ya yang ibunya sibuk gitu. Ya ada nggak kira-kira? Ya, sebelum saya baca. Ibunya sibuk ada tuh kan? Benar. Ya kalau ibunya sibuk jangan ditinggalin, jangan ini. Ya kalau bisa, pertama, kalau bisa kita ikut sibuk. Kalau nggak bisa, kita push balik. Kita booking ulang maksudnya. Nggak apa-apa itu sibuk, silakan aja, Bu. Nggak apa-apa, nggak bisa mungkin ganggu. Kira-kira jam berapa nggak sibuknya, Bu?
Kan bisa gitu. Kalau saya pikir, nah ini, Pak, iya ada juga kan, ada benar ya. Ya paling masalahnya tuh izin suami, tes HP, ya kan? Ada nggak pernah yang ketemu izin suami? Apa? Gimana ngatasinya? Kalau izin suami gimana? Ayo, Jis, berdiri kayak saya nih, masih muda kok. Nah, gimana? Ayo berdiri, nggak usah segan-segan, masih muda lagi, masih muda, memang famous lah. Masa kalah sama apa Mbak Joko? Nah, gimana ngatasinya? Jangan senyum, bukan senyum yang saya minta, ntar saya selera sama kamu nanti. Karena gimana ngatasin Jis? Lupa? Iya Pak, lupa. Sebenarnya bukan lupa. Kalau lupa, ingat ya ini makanya sama saya itu susah kalau ngomong. Kalau lupa, udah pernah kita ingat, nggak pernah kita pelajari, berselang waktu lama baru itu namanya lupa. Tapi kalau baru semalam dikasih masukan, itu bukan lupa. Satu aja, nggak mau tahu. Sebodoh ting kata orang Inggris, ya kan? Nggak mau tahu. Jadi mau segunung, karena gini ya, mau satu sumur air yang mau dikasih, karena sumurnya udah penuh, tumpah terus. Jadi udah nggak ada lagi tempat ilmu yang dikasih ini, maksudnya gitu loh. Jadi ibarat gelas yang udah penuh, kalau diisi air gimana? Dia tumpah terus. Makanya kalau mau serius kita di sini, kosongkan dulu gelasnya masing-masing. Kalau mau serius, kalau mau pintar, kosongkan dulu gelasnya, biar enak ngisinya, biar jangan tumpah airnya, biar jangan tumpah kemana-mana ilmunya. Jadi ini berapapun yang dikasih, ya begini terus. Akhirnya saya simpulkan, ilmu yang saya kasih sampah, omongan saya yang saya omongkan di sini sampah, dan semua akhirnya saya jadi sampah. Sayang kan, ilmu dikasih, bayar enggak? Ada yang belajar minta bayaran saya? Perelo semua, nggak ada yang bayar nih. Ilmu nggak ada yang bayar, kasih pre. Dan ingat, belum tentu semua cabang saya kasih seperti ini. Boleh tanya tuh. Ada grup training kan? Coba tanya-tanya sama si Nur yang di Sikalang, sama si Rama yang di Sikalang, coba tanya. Nggak semua saya kasih gini. Sayang kalau nggak benar-benar diserap. Jangan kamu sampai, nih maaf ya, jadi ujung-ujungnya jadi nggak enak lagi jadinya kan. Harusnya kita enak ini latihannya, ilmu yang saya kasih ini jadi macam dakwah saya lagi. Sayang Jess kalau kamu sampai viral karena memang kamu nggak greget gitu. Sayang kalau setiap hari nama kamu aja disebut dengan kebodohanmu gitu. Padahal ilmu sama semua yang saya dikasih, nggak ada yang beda-beda nih. Kecuali nih saya panggil Rika sini, saya kasih begini, dia sini beda-beda. Panggil dia lagi muncul. Apa? Bagaimana? Ya, ilmunya sama semua. Ini repot nanti. Jess, pikirkan baik-baik. Karena saya merasa itu bukan sampah. Dan omongan saya ini, ilmu saya ini dibayar oleh perusahaan. Ini yang udah ada hasilnya sih mau nulis. Walaupun entah aku nggak saya lihat, cuman ada upaya gitu. Tapi ya oke lah, kalau kita urusin aja juga nanti yang lain kasihan juga. Ya kasihan. Gitu, jadi kira-kira gitu Bang Joko, ya pemahamannya. Tadi izin suami tadi ya, saya masih ingat tuh, yang kita udah lupa. Izin suami tadi oke lah, jadi lupa katanya. Ayo yang bisa izin suami coba angkat kaki. Angkat kaki, angkat tangannya, apa? Bangkit, lebih bagus. Harus berani mental plan.
Karena ini kesempatan buat kalian ini sebenarnya ya